Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdapatan lagi sama Ulun dalam suasana 13 tahun Duta TV ini hadir di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di Banua kita di Kalimantan Selatan ini, dan jangkauannya memang kalau terestrial itu juga sampai ke Kalimantan Tengah. Dan di era digital juga kami ikut siaran sekarang ini di digital. Di samping ya ada beberapa platform yang sebenarnya bisa disaksikan tidak saja di Banua, tetapi juga di seluruh dunia yang bisa mengakses siaran-siaran kami ini. Nah, ulun lanjutakan berkisah di suasana hari jadi ini, nasihat yang dikemukakan oleh seorang tokoh besar, ya, seorang pemikir yang bernama Jalaluddin Rumi ini. Ulun bicara sungai, bicara matahari sudah, ya, kali ini bicara tentang malam. Wah, kalau udah malam. Malam ini apa Pak Kacil kira-kira? Ujar Pak Kacil kalau malamnya guring ya sih. Kalau ingat malam ingat guring ya, bujur. Sebabnya rencang guring malam hari Pak. Ingat malam, ingat begadang ya, nah berarti kata guring jalan kalau begadang gitu. Malam ini kan banyak sekali menginspirasi, apalagi orang punya jiwa yang puitis itu ya. Ada mengatakan malam itu seperti sepi, ya kan? Sepi malam. Ya. Wah, itu ingat tuh salah seorang katakanlah penyair kita di Banjar itu pernah juga berucap sepi-sepi malam bertemankan bintang. Ya, jadi beliau mengekspresikan malam itu sebagai sesuatu yang sepi. Tapi ada juga karena kan ulun takutan kalau rumah jar, kalau malam kenapa kadap jar. Itu kalau di kampung bahari ada ulun tuh malam tuh gelap memang, kada ada kayak ini pang lampu listrik ada. Dulu tuh paling obor tuh bisa undayang nyior juga dipakai dia untuk kemudian dibakar di banam atau beculuk ya bari besuluh. Nah, untuk penerangannya, jadi gambarannya kadang-kadang gelap itu kadang-kadang bisa juga ketakutan. Tapi kebanyakan juga malam tuh Julun menggambarkan tadi ya satu suasana yang hening, yang sepi, itu kita dapatkan pada malam hari, dan suara itu akan terasa apa yuk Pak Kacil kalau malam itu ya suara jangkrik aja kedengaran, suara burung malam juga kedengaran, bahkan suara tokek ya sering kalau di rumahnya banyak cacak yang ganal itu juga kedengaran gitu. Banyak hal ya, kemudian kena ada suasana ketenangan. Nah, Jalaluddin Rumi ini pian anak kisahkan ke pian itu mengatakan seperti ini. Dalam memaafkan, Jarsidin, dalam memaafkan ya jadilah seperti malam. Ulun juga merenung pian, kenapa si Din mengumpamakan memaafkan itu seperti malam. Nah, memaafkan itu kan mesti pian tahulah sebelumnya itu ada satu peristiwa yang biasa mungkin menyakiti kita, merasa kita kada nyaman, yang dilakukan oleh orang lain. Apakah orang lain itu sengajakah hendak menyakiti kita nih atau kada kah? Atau bisa juga kada ada kita kada tahu, bisa juga menyambati kita. Banyak dalam pergaulan kayak gitu, kitanya kan tahu-tahu disambati mamanya ya. Ada kita menyampaikan bisa sakit hati pian ya. Atau dalam hubungan-hubungan yang lebih intens lagi, hubungan keluarga, hubungan suami istri, pertemanan dan persahabatan, tentu kadang-kadang ada perbuatan-perbuatan yang kadang menyenangkan pian, lalu rasa sarik pian, atau bahkan sariknya tuh pian endapkan terus, yang istilah orang sekarang menjadi dendam di sana. Sehari masih keingatan aja menyakiti kita, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, bahkan aneh itu pian yang menyakiti itu kan diingat lagi dalam kita. Nah, apa yang diperbuatnya itu kita keingatan terus. Nah, maka Jalaluddin Rumi maafkanlah seperti malam. Kenapa? Malam itu kan pertama pian tidur. Saat tidur itu pian kan saat guring, jadi kita
ingatlah yang terjadi. Rasanya kada ingat lagi kita yang terjadi siang hari itu, apalagi guringnya lelap benar, janak benar ya kita di Banjar tuh guringnya, mesti pian kada ingat lagi. Atau jar ulun kalau pian tak guring itu ya istilahnya ada juga menyambat kita di Banjar guring mati jar. Guring mati. Padahal bujuran tuh mati kecil istilahnya dalam bahasa spiritual itu. Tapi taguring itu menggambarkan kita tuh tidak ingat lagi, tidak mengingat lagi kejadian yang siang. Kalau pian masih mengingat kejadian-kejadian yang siang itu, itu artinya kata taguring berpikir pian sambil berabah. Tapi ada juga yang tak bawa ke guring-guring lalu tak bawa dalam mimpi, jar ada juga apa gitu. Ini misteri mimpi, nanti suatu saat kita berkisah lawan pian tentang teori-teori mimpi ini. Tapi umumnya lah seperti ulun katakan, kenapa kira-kira Jalaluddin Rumi ini mengatakan kalau memaafkan itu jadilah seperti malam. Artinya apa? Lupakanlah segala yang sudah pernah terjadi dengan kita. Oleh itu kalau pian memaafkan seseorang, lupakanlah segala apa yang diperbuatnya yang menyakiti pian itu. Jangan diingat-ingat lagi. Nah, walaupun ada juga orang bijak mengatakan ya, bukan berarti melupakan itu kemudian tidak waspada pian. Kalau pian ditipuinya, mamanya lah suatu saat dengan suatu perbuatan pian maafkan, ya lupakan itu bukan berarti nanti menghilangkan kewaspadaan pian. Jangan-jangan bisa tertipu 2 kali, 3 kali pian. Hati-hati juga Pak. Kewaspadaan itu boleh, tapi bukan dalam rangka memaafkan saja, dalam kerangka tindakan kita yang secara umum. Julun kelakuan kita yang secara umum pada saat berinteraksi itu ya tetap waspada pian. Di jalan juga harus waspada. Kalau kada waspada kendaraan bisa berujuk pian. Berjalan aja bisa harus waspada, kalau kada bisa terberusuk jarang hari. Apalagi pian bisa masuk ke lubang kah kena ya jalanan atau terjajak teh sapi jar bari. Jadi perlu waspada itu memang, tapi esensinya ya pada dasarnya seperti yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi ini, bahwa kalau memaafkan jadilah seperti malam, lupakan sudah, ikhlaskan apa yang sudah pernah terjadi, dan insya Allah itu justru akan mendamaikan kita. Ingat, ada juga orang bijak mengatakan memaafkan itu bukan untuk orang yang melakukan kesalahan, tetapi untuk ketenangan diri kita sendiri. Oleh karena itu, di ulang tahun ke-13 ini, maafkan kami kalau ada kesalahan pada saat memberitakan, menyiarkan, dan ada pian yang merasa tersinggung segala macam. Dengan segala kerendahan hati, maafkanlah. Dan begitu juga ulun kami di Duta TV, kami anggap nanti itu seperti malam yang tidak terjadi, dan kita membina hubungan yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas perhatian pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sangkir Kopi 1000 Inspirasi.